Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suhartini dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung Kampus Baya. Di sini saya akan memenuhi tugas dari model pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ripki Permana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang discovery learning. Langsung saja ya ke pengertian. Discovery learning ialah model pembelajaran yang membuat siswa untuk belajar dengan cara menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui pengamatan, percobaan, dan diskusi. Discovery learning ini biasanya siswa melakukan observasi langsung ke beberapa daerah atau ke lingkungan sekitar mereka, seperti di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah mereka ya. Bisa lingkungan sungai juga bisa. Selanjutnya, tujuan discovery learning. Tujuannya itu melatih siswa berpikir kritis, meningkatkan rasa ingin tahu, membantu siswa aktif dalam belajar, membuat pembelajaran lebih bermakna, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, tujuan pembelajaran discovery learning ini, guru melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau memecahkan masalah di lingkungan sekitar mereka, seperti masalah kebersihan tentang sampah atau pencemaran sungai atau lingkungan rumah seperti tempat bank sampah ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri discovery learning. Ciri-ciri ini berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator, siswa aktif mencari informasi, mengutamakan proses menemukan, menggunakan pengalaman langsung. Nah, ciri-ciri pembelajaran ini biasanya berpusat pada siswa. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran, seperti mencari informasi di lingkungan sekitar sekolah atau bisa mencari informasi lewat buku atau internet juga bisa ya. Selanjutnya ada langkah-langkah discovery learning. Langkah-langkah ini ada 6 langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama yaitu stimulation. Memberi rangsangan terhadap siswa, bisa oleh gambar, video pembelajaran, atau terjun langsung observasi ke suatu lingkungan. Yang kedua yaitu problem statement, identifikasi masalah. Sebelum kita terjun langsung ke observasi ke suatu lingkungan, kita mengenali dulu masalah apa yang akan kita observasi, atau masalah apa yang akan kita teliti. Yang ketiga yaitu data collection, pengumpulan data. Setelah mengetahui masalah tersebut, kita akan mengumpulkan data informasi tentang masalah tersebut. Bagaimana cara mencari informasi tersebut? Bisa melalui observasi atau pengalaman secara langsung. Yang keempat, data processing. Setelah mengetahui masalah, mengumpulkan data, selanjutnya yaitu pengolahan data. Informasi yang telah kita dapat diolah secara analisis, dibahas, dan didiskusikan oleh kelompok tersebut. Yang kelima yaitu verifikasi atau pembuktian.
siswa membuktikan hasil temuan mereka, membuktikan hasil penelitian mereka. Yang keenam yaitu generalization, yaitu menarik kesimpulan. Setelah melakukan beberapa langkah, siswa membuat kesimpulan dari data-data yang telah mereka bahas, data-data yang telah mereka kumpulkan menjadi suatu pembelajaran yang positif. Selanjutnya, peran guru dalam discovery learning. Peran guru ini tidak banyak ya dalam pembelajaran ini. Guru hanya membimbing siswa, memberikan motivasi atau semangat kepada siswa, mengarahkan proses penemuan mereka, Jadi, siswa itu diarahkan kemana-kemananya oleh guru mereka. Selanjutnya, menyediakan media dan sumber belajar mereka. Media itu bisa dari buku ya, atau dari internet juga bisa. Maksudnya media itu bisa lewat internet, lewat buku bisa ya, sumber belajar juga bisa ya dari buku, dari buku-buku, atau sumber belajar bisa juga dari orang-orang sekitar. Peran siswa dalam discovery learning. Peran ini diantaranya siswa menjadi aktif bertanya, mengamati suatu masalah, berdiskusi, dan menyimpulkan hasil belajar mereka. Di antaranya pembelajaran discovery learning ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu membuat siswa lebih aktif, melatih siswa berpikir kritis, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi kelebihannya itu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di antara kelebihannya juga ada kekurangannya ya, teman-teman. Kekurangannya itu yaitu membutuhkan waktu lebih lama. Tidak semua siswa mudah aktif, memerlukan persiapan guru yang baik, tidak semua materi cocok menggunakan metode ini. Nah, metode ini bisa guru gunakan untuk pembelajaran yang berhubungan dengan alam. Karena memang waktunya akan menyita waktu lebih lama, dan memang tidak semua siswa aktif semua ya, maksudnya tidak semua siswa ingin bertanya semua, tidak. Pasti di antaranya ada beberapa siswa yang tadinya pendiam menjadi aktif dan banyak bertanya. Tentunya dalam pembelajaran discovery learning ini, karena berhubungan dengan observasi langsung ke lingkungan, tentunya guru memerlukan persiapan yang matang untuk melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar mereka. Nah, media yang dapat digunakan yaitu media gambar, video pembelajaran, lingkungan sekitar, LKPD, alat peraga, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada penilaian dalam discovery learning. Nah, bagi guru, apa saja yang dapat ditilai dalam pembelajaran discovery learning ini? Di antaranya penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa kita tilai atau kita perhatikan saat siswa terjun ke lapangan, bagaimana mereka bersikap dengan orang lain atau berbaur dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, penilaian pengetahuan mereka. Nah, guru bisa melihat sejauh mana mereka
sejauh mana pemahaman mereka dalam pembelajaran materi ini. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Nah, tentunya guru dapat menilai keterampilan yang lebih kreatif di antara siswa. Mana siswa yang lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, observasi aktivitas siswa. Nah, observasi itu yaitu yang terjun langsung ke lingkungan. Terakhir, kesimpulan, discovery learning merupakan model pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa dalam menemukan sendiri konsep atau pengetahuan melalui proses pengamatan, diskusi, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses belajar berlangsung. Model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, rasa ingin tahu, dan pemahaman siswa terhadap materi. Meskipun membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih matang, model ini efektif digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan menyenangkan. Alhamdulillah, dari penyampaian materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf masih banyak kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan memberi motivasi kepada saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.